Kamu pernah tahu nggak? Ada kisah Jenderal TNI yang sedih lihat ribuan prajurit Kopassus menangis lepaskan baret merah kebanggaannya. Kisah sedih pernah terjadi di tubuh TNI sekitar 1980-an, menyusul perampingan yang dilakukan mulai dari Kodam hingga Kopassus. Detik-detik seorang Jenderal Kopassus menyaksikan ribuan anak buahnya menangis saat melepaskan baret merah kebanggaan menjadi momen yang tidak akan pernah dilupakannya. Cerita sedih ini dialami Letjen TNI Purnawirawan Sintong Panjaitan. Saat itu dia menjabat sebagai Komandan Pertama Grup 3 Para Komando. Sejak awal, dia menentang keras ide perampingan di tubuh TNI, termasuk Kopassus oleh Jenderal TNI Purnawirawan Beni Mordani yang menjabat sebagai Panglima ABRI di kala waktu itu. Dengan lantang dia berargumen dengan Jenderal TNI Purnawirawan Beni Mordani. Sintong mencoba meyakinkan biaya justru akan semakin boros jika perampingan dilakukan. Jumlah prajurit yang sedikit berarti harus mengadakan latihan yang lebih banyak agar dapat menyamai kekuatan prajurit berjumlah besar. Argumen Sintong langsung dipatahkan oleh Jenderal TNI Purnawirawan Beni Mordani menjawab tegas, perampingan tetap dilakukan. Model perampingan organisasi dilakukan dengan cara seleksi pada seluruh prajurit Kopassus, termasuk dari anggota Brigif 3 Linut Kopassus. Sintong masih mencoba menyampaikan berbagai argumentasi untuk mencegah pengurangan prajurit Kopassus. Perampingan di tubuh TNI termasuk Kopassus pada akhirnya tetap harus dilaksanakan. Salah satunya ahli staf Brigif 3 Linut Kopassus di Karyango menjadi Brigif Linut 3 Kostrad. Ketika itu, seleksi dilaksanakan di Sukabumi pada 1986. Anggota Kopassus kembali menjalani ujian di medan berat untuk diukur kemampuan fisik, mental, dan kecerdasannya. Tes dilakukan satu-satu dan didampingi psikiater. Latihan patroli malam hari juga dilakukan. Hari pertama tes, hasilnya masih bagus. Dan hari kedua, mulai ada prajurit yang mengantuk. Kemudian hari ketiga bahkan lebih banyak lagi yang mengantuk. Pada hari ketiga itu, prajurit Kopassus yang diseleksi diminta tidur sendiri-sendiri dan diberitahu akan kembali berangkat pukul 3 dini hari. Hasilnya, ada prajurit yang bangun, tetapi ada juga yang terus tidur seharian. Tes ini untuk mengukur tanggung jawab para prajurit. Namun, hanya sekitar 2.500 orang yang lulus dari sekitar 6.400 prajurit. Setelah melewati berbagai tes selama seminggu, para prajurit yang lulus tentu saja tetap boleh mengenakan baret merah dan tinggal di Jakarta. Sementara yang tidak lulus ditempatkan dalam kesatuan baret hijau, yaitu Kostrad. Sintong mengaku ingin menangis karena ternyata banyak prajurit Kopassus harus keluar. Tidak hanya Sintong yang tidak setuju atas perampingan dan hasil seleksi tersebut. Para prajurit Kopassus yang akhirnya tidak lolos pun protes. Pergantian baret tersebut sempat diwarnai aksi melepaskan sejumlah tembakan dari prajurit yang tidak lolos. Bahkan, saat itu ada beberapa prajurit yang harus berurusan dengan polisi militer akibat aksi protesnya. Setelah proses seleksi, upacara pergantian baret dilaksanakan di Kesatrian Karyango dan berlangsung dengan penuh haru. Saat acara timbang terima, semua berdiri mengenakan baret merah. Setelah upacara, semua bergantian menundukkan kepala. Mereka mengambil baret hijau dan mengganti baret merah yang dipakai di kepala. Sintong lagi-lagi tak mampu menahan kesedihannya. Dia tidak tega melihat prajurit yang dia sebut anak-anak yang sangat dia sayangi itu harus melepaskan baret merah kebanggaan mereka. Sintong bertutur, "Saya sedih sekali, anak-anak buah ini betul-betul saya sayangi. Tetapi negara mengatakan ini harus dilaksanakan. Ini kan orang baik semua," kata mantan komandan Kopassus itu lirih.
Salah satu prajurit yang harus mencopot baret merah saat itu, Kolonel Infanteri Tarub. Dia pun terpilih menjadi komandan pertama Brigif Linut 3 Kostrad di Karyangung. Seperti Sintong, Tarub pun mengakui momen perampingan atau reorganisasi di Kopassus itu peristiwa yang tidak mudah. Saat dia sendiri sedih, dia juga harus menyemangati prajurit Kopassus yang beralih menjadi anggota Kostrad. Memang enggak gampang untuk jaga semangat mereka. Saya yakinkan mereka bahwa walaupun sekarang jadi prajurit Kostrad, tetapi tetap Kopassus. Tidak kenal menyerah jiwa korsa. Tidak ada bedanya dengan Ci Jantung. Pokoknya saya kuatkan mereka, kata Letjen TNI Purnawirawan Tarub. Mengenang saat dirinya menguatkan anak buahnya tempo dulu. Sebagai komandan Brigif 3 Kostrad, Tarub juga mengikuti prosesi pergantian baret. Momen mengharukan pun terjadi. Lulusan Akademi Militer 1965 ini meminta izin kepada Insinyur Sutrisno untuk berlutut ketika baret merahnya diganti menjadi baret hijau. Beliau berkata, waktu baret merah saya diambil, diganti baret hijau, saya berlutut. Saya meminta bahwa dulu saya terima baret merah dengan berlutut di pantai selatan. Jadi ini kalau dilepas saya maunya sambil berlutut juga, kata Tarub. Permintaannya disetujui Tri Sutrisno. Mantan komandan Kopassus itu juga mengenang kepedihannya saat proses pergantian baret di Karyangung. Banyak prajurit Kopassus yang menangis karena tak lagi memakai baret merah kebanggaannya. Banyak yang menangis luar biasa. Saya bilang baret itu enggak masalah. Yang penting ada di sini, menunjuk dada. Bagaimana semangat jiwa kita di situ, kata Tarub. Kita semangat. Kita Kopassus. Selalu saya semangati mereka. Saya buat jargon-jargon kokoh seperti batu karang misalnya, kata Tarub. Tarub yang menjadi komandan Brigif Linut 3 Kostrad saat itu juga terus menggali semangat dan membangun kebanggaan anak buahnya yang tak lagi menjadi personel Kopassus. Salah satunya melalui sarang olahraga seperti bola dan voli. Dia ingin membuat anak buahnya tetap gembira dan bahagia dengan menyalurkan energi pada hal-hal positif. Kata Tarub, pokoknya kamu harus latihan seperti biasa. Kalahkan mereka, itu perintah saya. Jadilah ini sebagai motivasi semangat mereka. Pokoknya saya buat gembira mereka aja karena kita satu nasib, kata Tarub. Begitulah kisah haru yang pernah terjadi di tubuh Kopassus. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berkomentar di kolom komentar. Dan bagi siapa yang belum menekan tombol subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya. Like, notifikasi lonceng, dan juga di-share jikalau menurut anda video saya ini terbaik. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.